Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah menarik ya, karena Roh Kudus berbicara bahwa ini yang harus saya sampaikan kepada setiap kita, termasuk saya ya. Temanya adalah which kingdom do you live in? Anda hidup di kerajaan mana? Two kingdom, one choice. Don't be neutral. Ya, dua kerajaan, satu pilihan. Jangan sampai netral ya. Teman-teman, Anda hidup di kerajaan mana? Jangan jawab kalau tidak siap untuk jujur ya. Yesus atau dunia? Netral atau yang Anda memilih? Karena netral itu tipuan. Mengaku Kristen tapi masih tinggal di kerajaan dunia. Ya. Dua kerajaan, satu pilihan, tidak ada jalan tengah, teman-teman. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya tidak mau menghibur Anda ya. Saya mau menegur, membangunkan, dan kalau perlu mengguncang iman Anda. Karena di alam semesta ini tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada zona netral, tidak ada posisi tengah-tengah. Hanya ada dua kerajaan ya, kerajaan Allah yaitu kerajaan surga dan kerajaan setan, kerajaan dunia. Tidak ada kerajaan yang ketiga, tidak ada kerajaan cadangan, dan tidak ada statusnya WNA rohani tapi ikut kerajaan dunia. Ya, Anda hidup di kerajaan mana? Jangan jawab kalau tidak siap untuk jujur ya. Yesus atau dunia, netral atau kita harus memilih. Karena netral itu tipuan teman-teman. Mengaku Kristen tapi masih tinggal di kerajaan dunia. Ya, dua kerajaan hanya satu pilihan ya. Tidak ada jalan-jalan yang tengah, teman-teman. Tolong jawab jujur kalau hari ini Anda harus memilih ya. Tuhan atau dunia, sama-sama memanggil Anda ya. Siapa yang akan Anda datangi lebih dulu? Hello. Banyak orang yang mengaku Kristen, tapi hidupnya dikendalikan oleh uang, kenyamanan, dan kesenangan. Dengarkan baik-baik, perhatikan saya ke depannya. Anda tidak bisa hidup di dua kerajaan sekaligus. Pertanyaannya bukan Anda percaya Tuhan atau tidak, tapi kerajaan mana yang sedang memegang hati Anda saat ini. Jadi pilihan yang sama dari dulu sampai sekarang ya. Sejak zaman Musa, Allah sudah berkata jelas kepada bangsa Israel, aku menghadapkan kepadamu ya, kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan. Perhatikan, Allah tidak memaksa ya, tapi Allah menuntut suatu keputusan. Dan hari ini kita sebagai umat Israel rohani, dan itu Anda semua, pilihan itu masih sama. Hidup atau mati, terang atau gelap, kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Masalahnya banyak orang Kristen mau hidup kekal tapi masih jatuh cinta pada dunia. Yesus tidak lahir untuk sekedar dekorasi Natal, dekorasi pohon Natal ya. Tuhan Yesus bukan lahir hanya supaya ada lagu-lagu Natal, pohon Natal, kado Natal, foto-foto Natal. Itu salah besar ya. Alkitab berkata Yesus datang untuk memindahkan kita dari kerajaan gelap masuk ke kerajaan yang terang. Artinya apa? Ada perpindahan kewarganegaraan rohani, ada pergantian raja, ada pergantian sistem hidup. Masalahnya banyak orang sudah pindah KTP surga tapi masih hidup pakai sistem dunia. Ini masalahnya. Jadi Tritunggal itu bekerja tapi dunia juga bekerja keras. Allah Bapa merancang keselamatan, Allah Anak menebus dengan darahnya, Allah Roh Kudus menegur,
menginsyafkan, menuntun, dan memimpin. Surga itu serius, ingin Anda ada di sana. Tapi ingat ya, jangan naif. Iblis juga serius, ingin Anda, dan cara dunia memikat Anda bukan dengan apa? Dengan neraka, bukan. Iblis tidak datang pakai tanduk, pakai ekor dan sebagainya ya. Hello, bangun Anda semua yang rohaninya masih tertidur. Iblis datang dengan kemewahan, kemenangan, kesenangan, kenyamanan, keindahan, kekuasaan, kenikmatan. Karena dunia itu tahu hati manusia lebih mudah ditangkap dengan pesona, bukan dengan ancaman. Free will atau kehendak bebas, anugerah atau senjata makan Tuhan. Allah memberi Anda semua ini free will ya, kehendak bebas kan. Tapi free will ini bukan alasan untuk hidup secara sembarangan, hidup secara sembrono. Pertanyaan ini memang tajam dan tidak nyaman untuk kita semua. Anda memilih siapa? Anda berpihak siapa? Anda mengikuti siapa? Karena diam pun adalah suatu keputusan. Netral pun adalah pilihan. Dan dalam perang rohani yang netral pasti kalah. Mari kita tes kejujuran rohani ya. Mari jujur di hadapan Tuhan. Apa yang paling memikat hati Anda hari ini? Apakah pesona dunia atau pesona kerajaan Allah? Atau yang paling Anda kejar kenyamanan, popularitas, kekayaan, atau kebenaran? Apa yang paling Anda takuti? Kehilangan Tuhan atau gaya hidup dunia? Karena di mana hatimu berada, di situ kerajaanmu berkuasa. Jadi teman-teman, pertanyaannya, kalau Tuhan melihat hidup Anda minggu ini, menurut Anda dia melihat warga kerajaan surga atau penduduk kerajaan dunia? Ya, teman-teman, jadi pesan moralnya, Tuhan memberi pilihan, bukan paksaan. Yesus datang bukan untuk memperindah hidup duniawi, tetapi memindahkan kita ke kerajaan yang terang. Dunia memikat lewat kenyamanan, Tuhan memanggil lewat kebenaran. Kerajaan yang Anda pilih hari ini akan menentukan arah hidup Anda dan akhir dari kekekalan Anda semua. Tidak memilih pun adalah sebuah pilihan, dan tentu saja itu bukan berpihak pada Tuhan. Teman-teman, jadi closing statementnya, Anda boleh mengaku percaya Yesus, tapi yang menentukan adalah siapa yang memerintah hidup Anda setiap hari. Dunia menawarkan kesenangan sesaat ya, Tuhan menawarkan kehidupan kekal. Jangan pernah tukar kerajaan surga dengan pesona dunia yang sementara. Pilihlah hari ini Anda warga kerajaan Allah atau hanya penonton yang kagum dari kejauhan. Jadi teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini ya, dan renungkan dengan jujur jawaban Anda. 1. Apa yang paling menyita pikiran, waktu, dan emosi Anda selama ini, Tuhan atau dunia? 2. Keputusan-keputusan hidup Anda lebih banyak dipengaruhi firman Tuhan atau standar dunia? Tolong jawab dan isi di kolom komentar ya, bagi teman-teman yang ada di YouTube channel, dan renungkan jawaban Anda secara pribadi. Ya, teman-teman, you cannot belong to God's kingdom while living by the world system. Anda tidak bisa menjadi milik kerajaan Allah jika hidup Anda masih mengikuti sistem dunia. What controls your heart determines who rules your life. Apa yang menguasai hati Anda, itulah yang memerintah hidup Anda. Teman-teman, ya, saya tutup dengan kalimat ini. Yesus tidak mati supaya Anda hidup setengah-setengah. Salib bukan undangan kompromi, kerajaan Allah bukan bonus, tapi itu tujuan utama. Hari ini Tuhan masih berkata, pilihlah kehidupan, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Karena pada akhirnya Anda tidak akan
dihakimi oleh apa yang Anda akui dengan mulut, tetapi oleh kerajaan mana yang Anda hidupi setiap hari, teman-teman. Ya, saya ulang lagi ya. You cannot belong to God's kingdom while living by the world system. Anda tidak bisa menjadi milik kerajaan Allah jika hidup Anda masih mengikuti sistem dunia. Ya, teman-teman. Jadi intinya itu kita harus percaya bahwa jangan pernah memilih yang di tengah-tengah. Kita harus memilih kebenaran. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang jujur di hadapan-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami lebih terpikat oleh dunia daripada oleh kerajaan-Mu. Tolong kami memakai kehendak bebas kami untuk memilih kehidupan kebenaran dan terang. Pimpin hati kami supaya hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kami adalah warga kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati, agar orang memilih dengan benar. Ayo tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.